wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Yunda Mikola, NPM 23430103 dari Prodi Ilmu Komputer. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanifal Akbar, NPM saya 23430124. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ardiansah, NPM 23430102 dari Fakultas Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Fitriansyah, nomor NPM 23430108 dari Fakultas Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abani Riza, NPM saya 234300093. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Pengenalan data terdistribusi. Database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database manajemen sistem, yaitu DBMS, yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi terkoneksi pada sebuah jaringan. Jaringan tersebut harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Yang terdapat dua macam sifat dari database terdistribusi, yaitu homogeneous dan heterogeneous. Homogeneous adalah suatu database yang terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS, database manajemen sistem yang sama. DBMS digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi pada beberapa node. Yang kedua, heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous, di mana ada disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Ada dua aspek penting dari DDB. Distribusi data tidak dapat disimpan pada tempat prosesor yang sama, sehingga DDB dapat dibedakan dari database tunggal. Sentralisasi. Korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan sehingga DDB dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Set-set dalam database terdistribusi dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara. Beberapa topologi digambarkan sebagai sebuah graf yang simpul-simpulnya bersesuaian dengan set. Yang simpul-simpulnya bersesuaian dengan set beberapa konfigurasi, yaitu fully connected network, paritally connected network, the structured network, ring network, dan star network. Fully connected network. Keuntungan: kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan, tetapi biayanya lebih mahal. Kerugiannya adalah kontrol manajemen tidak terjamin. Yang kedua, paritally connected network. Keuntungannya reliability rendah, biaya dapat ditekan. Kerugiannya adalah kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga, tri-structure network. Keuntungannya bersifat net sentral, kontrol manajemen lebih terjamin. Kerugiannya adalah kalau node pusat A rusak, semua akan rusak. Node-nya setiap proses dimulai dari bawah. Yang keempat, ring network. Keuntungannya adalah rusak satu, yang lain masih bisa berjalan. Kerugiannya adalah kontrol manajemen kurang terjamin karena sifat desentralisasi. Yang kelima adalah star network. Keuntungannya kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, reliability lebih rendah. Kerugiannya adalah kalau pusat rusak, yang lainnya akan rusak. DDBS bukan merupakan kumpulan dari file yang dapat tersimpan sendiri di setiap node dan jaringan komputer. Untuk membentuk DDBS, file tidak seharusnya merelasikan secara logika, tetapi perlu ada struktur di antara file, dan akses data bukan merupakan hal yang khusus. Keuntungan dari DDBS yang pertama adalah otonomi lokal. Karena data didistribusikan, user dapat mengakses dan bekerja dengan data tersebut sehingga memiliki kontrol lokal tersendiri. Kedua, meningkatkan kinerja. Karena setiap site menangani hanya bagian dari DB, CPU, dan I, input dan output, dan tidak seberat seperti DB pusat, dan yang dipakai untuk transaksi disimpan dalam beberapa site sehingga eksekusi transaksi dapat secara paralel. Ketiga, meningkatkan reliability, availability. Jika suatu site mengalami crash, dapat membuat
beberapa site tidak dapat diakses. Jika data direplikasikan banyak site, kerusakan hubungan komunikasi tidak menjadikan sistem total tidak dapat dioperasikan. Keempat, ekonomi. Dari biaya komunikasi, baik membagi aplikasi dan memproses secara lokal di setiap site, dari biaya komunikasi data akan lebih murah untuk memelihara sistem komputer dalam satu site dan menyimpan data secara lokal. 5. Expandability, akan lebih mudah mengkoordinasikan ukuran DB yang semakin besar. Ekspansi dapat dilakukan dengan menambah proses dan kekuatan penyimpanan ke jaringan. Keenam, shareability. Jika sistem informasi tidak terdistribusi, akan sulit untuk berbagi data dan sumber daya. Sistem DB terdistribusi memungkinkan hal ini. Adapun kerugian dari DDBS itu tersendiri. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman. Sistem DB terdistribusi bertujuan umum general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi, misal reservasi pesawat. 2. Kompleksitas. Masalah DDBS lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen database terpusat. Yang ketiga adalah biaya. Sistem terdistribusi membutuhkan tambahan beberapa hardware untuk mekanisme sinkronasi dan komunikasi, sehingga biaya hardware meningkatkan. Keempat, kontrol distribusi. Sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronasi dan koordinasi, kontrol terdistribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Kelima, keamanan. Akan mudah mengontrol database yang terpusat. Dalam sistem database terdistribusi, jaringan membutuhkan keamanan tersendiri. Keenam, perubahan yang sulit. Tidak ada tool ataupun metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Ada beberapa alternatif dasar untuk menyimpan atau menempatkan data. Partisi dan replikasi diantaranya. Perancangan partisi. Database yang dibagi ke dalam sejumlah partisi yang disiplin yang masing-masing ditempatkan di site yang berbeda. Perancangan replikasi dibedakan atas fully replication atau fully duplicate, di mana seluruh database ditempatkan di masing-masing site, atau partially replicate, yaitu masing-masing partisi dan database disimpan di lebih dari satu site tetapi tidak di semua site. Ada dua perancangan dasar, yaitu fragmentasi, pemisahan database ke dalam partisi disebut fragment, dan distribusi. Ada dua perancangan dasar, yaitu fragmentasi yang disebut pemisahan database ke dalam partisi-partisi disebut fragment, dan distribusi. Yang pertama, fragmentasi. Satu itu fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal, tuple setiap fragmen memiliki subset dan dari tuple relasi. Relasi satu, relasi dibagi ke dalam sejumlah subset, masing-masing berisi dari sejumlah tupel relasi. Masing-masing tupel relasi harus merupakan satu dari fragmen-fragmen tersebut sehingga relasi awalnya dapat dibentuk kembali. Replikasi. Jika relasi R direplikasi, salinan dari relasi R disimpan di dua atau lebih site. Full replication menyimpan salinan di setiap site dari sistem. Fragmen dapat direplikasi. Misal ada sistem terdistribusi terdiri dari S1, S2, S10. Salinan fragmen dideposit pada site S1, S2, dan S10. Salinan deposit pada site S1 dan S10, dan salinan deposit pada site 2 dan site 3. Keuntungan dan kerugian dari replikasi. Yang pertama adalah availability. Jika satu site yang berisi dari R gagal, relasi R masih didapat dari site yang lain.
sistem dapat melanjutkan proses meskipun satu site mengalami kegagalan. Yang kedua adalah meningkatkan paralel. Beberapa site dapat memproses query terhadap R secara paralel. Semakin banyak ada replikasi, semakin besar kesempatan data yang dibutuhkan ditemukan pada site di mana transaksi dijalankan. Replikasi data meminimalkan pergerakan data di antara site. Yang ketiga adalah meningkatkan overhead update. Sistem harus memastikan bahwa semua replikasi dari relasi R konsisten, karena kalau tidak akan terjadi kesalahan komputasi. Dan adapun di lingkungan file server, pemrosesan distribusi ke jaringan yang local area network, LAN, file service, penunjangan kebutuhan file dengan aplikasi dan DBMS. Aplikasi dan DBMS bekerja pada masing-masing workstation. Pemerintahan file dari file server diilustrasikan pada gambar dari file server bertindak sebagai sebuah drive hard disk yang dapat dipakai bersama DBMS. Pada masing-masing workstation mengirimkan pemerintahan ke file server untuk seluruh data dan dibutuhkan DBMS yang disimpan di disk.